Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Para pasien, keluarga, pengunjung, karyawan dan karyawati serta pihak manajemen Rumah Sakit Pembala Batu Amuntai yang saya hormati, mari kita bersyukur di pagi ini kita diberikan Allah kesempatan yang luar biasa yang patut kita syukuri, kita nikmati, dan kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kehidupan yang hari ini, saat ini bisa kita nikmati. Mudah-mudahan kita Allah panjangkan umur, dan umur panjang itu dalam ketaatan, dalam nuansa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap tarikan napas kehidupan kita, apapun profesi pekerjaan kita. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan iman, yakni kita bisa melaksanakan segala perintah Allah atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tercurah ke hariban Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita, Nabi yang telah memberikan contoh yang sangat lengkap sekali, contoh yang paripurna dalam setiap sudut, dalam setiap unsur, dalam setiap pola kehidupan manusia. Nah, semoga dengan ini kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan siap menjadi kehidupannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu yang luar biasa dalam kehidupan kita ini adalah ada pahala yang besar di balik Allah memberikan cobaan kepada seseorang yang mendapatkan cobaan atau ujian berupa sakit. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sakit itu adalah satu cara Allah ingin menguji keimanan kita. Ahasiban nasu ayusraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Al-Ankabut. Allah berfirman, apakah manusia dibiarkan mereka mengatakan amanah wa hum la yuftanun. Jadi orang beriman itu pasti mendapatkan ujian. Untuk apa ujian? Supaya kita menjalaninya dengan apa? Dengan keimanan kita. Maka pada akhirnya Allah akan menempatkan kita kemuliaan sesuai dengan kadar proses ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan itu berlangsung sepanjang masa sampai manusia itu menghembuskan napas yang terakhir. Nah, supaya kita bisa memahami bagaimana sakit itu sebagai musibah atau sebagai ujian bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman. Baik, kami akan berikan ilustrasi dalam sebuah cerita, dalam beberapa kitab, beberapa risalah yang bersumber dari berbagai macam pakar, baik ahli tafsir, ahli hadis, dan pakar-pakar Islam. Kita mendapatkan sebuah cerita yang bisa menginspirasi kehidupan kita agar kita ini pandai bersyukur dan selalu berbuat kebaikan. Ceritanya begini, pada suatu ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat, wahai Allah ya Rabb, kenapa hari ini burung pipit ini tidak berzikir, tidak bertasbih kepada Engkau? Biasanya waktu-waktu sekarang dia berzikir, bertasbih kepada Engkau, dan tidak pernah kecuali dia berzikir, bertasbih kepada Engkau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban, wahai Jibril, sebentar lagi burung pipit itu akan datang. Kau lihat, kau dengar apa yang diceritakan
nanti kalau dia menghadap saya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, serta merta waktu itu datanglah Pipin, burung Pipin. Nah, dia dalam keadaan sedih. Ya, dilihat dari kondisinya memang seakan-akan dia sangat sedih sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wahai Pipin, apa yang membuat kau sedih?" Nah, maka Pipin bercerita, "Nah, sesungguhnya ya Allah, Engkau tidak adil. Nah, Engkau telah merusak tidurku yang nyenyak malam tadi dan telah menghancurkan rumahku, telah menghancurkan sarangku. Nah, Engkau tidak adil, Engkau menzalimi aku," kata burung Pipit tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaan, dengan kebijakannya, dengan kudrat iradatnya, maka Allah memberikan jawab, "Ketahuilah wahai burung, bahwa pada saat kau tidur nyenyak, itu ada seekor ular yang ingin menerkammu. Nah, saya tahu tidur nyenyakmu nyaman, tapi ada yang lebih bermanfaat atau lebih berguna daripada itu. Maka saya datangkanlah, ya, saya datang angin yang kencang sehingga kau terbangun. Kemudian saya datangkan angin yang kencang sehingga rumahmu rusak. Kau terbangun rusak, kau lari. Seandainya wahai burung tidak kudatangkan ya angin yang kencang, kau tidak terbangun, rumahmu memang tidak rusak. Tapi kau sekarang mungkin tidak bisa lagi ya menghadap, tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi terbang dan pesona kamar dan sebagainya." Maka tak kala itu tersungkurlah si burung ini, dia meminta ampun dan dia menangis ini menangis bahagia. Apa burung Pipit bilang? "Ya Rabb, sesungguhnya tindakanmu, keputusanmu adalah yang terbaik untukku. Ampunilah hamba ini yang daib, yang sering berburuk sangka kepada Engkau ya Allah." Nah, jadi cerita ini memang singkat, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita, Bapak Ibu-Ibu, bahwa ketika Allah itu memberikan musibah cobaan kepada kita, cobalah kita ini tarik nafas, kemudian kita berpikir positif, dan mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rumusnya? Allah tidak akan mendatangkan musibah ujian kecuali yang diberikan ujian itu bisa menjalaninya. Nah, menjalani ini adalah proses yang sangat penting. Jadi kalau kita melihat orang sakit, kita jangan lihat pada saat dia sehat. Lihat ketika dia sakit dan menjalani proses penyembuhan sampai dia sehat. Apakah ketika dia sakit itu sabar? Apakah dia sakit itu pandai bersyukur? Apakah ketika dia sakit itu dia meminta ampun, meminta maaf kepada manusia? Dia menyadari kekeliruannya? Kalau kira ini sangat lebar sekali kalau kita jelaskan. Misal yang sakit pejabat, nah, apakah selama ini kita sudah melaksanakan tupoksi kita sebagai seorang pejabat, baik kepada bawahannya, baik kepada masyarakat dan sebagainya? Atau dia sebagai orang tua, apakah dia sudah melaksanakan baik tugas fungsi sebagai orang tua? Kemudian sebagai tokoh agama atau tokoh masa apa saja, atau sebagai orang biasa saja, ya, apakah selama ini apakah kita lebih banyak lupa kepada Allah atau lebih banyak ingat? Apakah kita selama ini menghidupkan nggak sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW? Bagaimana kita menjalani proses penyembuhan? Berapa kali ketika kita sakit kita baca tasbih, baca zikir, baca istighfar? Sempatkah kita baca Al-Quran? Sempatkah kita sholat? Kami paham Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kondisi sakit memang mungkin tidak sempurna sholatnya. Tapi ajaran Islam mengajarkan bahwa orang sakit itu bisa sholat sesuai dengan kondisinya. Kapan kita terakhir baca Al-Quranul Karim? Berapa kali kita sering baca salawat? Berapa kali kita ingat kepada orang tua kita? Jadi sakit itu sebenarnya kita harus cerdas, pandai menerjemahkan bahwa kita banyak dosa, kita banyak kesalahan. Nah, oleh karena itu maka kenapa Allah memberikan cobaan berupa sakit? Karena sakit itu menurut hawa nafsu kita itu sangat mengganggu sekali.
beraktivitas tidak bisa, tidak leluasa sebagai orang yang sehat seperti dulu. Nah, jadi cerita yang kami sisipkan tadi itu tentu akan mengingatkan kepada kita, termasuk kami yang sekarang ini menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ketika Allah berikan cobaan, rumus pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tingkatkan ibadah. Yang keempat, banyak-banyak kita memperluas ibadah sosial. Misal ya. Nah, sedekah misalnya, ya. Sedekah ini kan bebas waktu, bebas tempat, dan bebas ukuran, bebas nilai. Nah, kita tidak perlu bersedekah harus punya uang banyak. Uang sedikit bisa. Oh, saya tidak bisa bersedekah dengan uang. Kita bisa bersedekah dengan tenaga. Oh, saya tidak bisa bersedekah tenaga. Kita bisa bersedekah dengan lisan. Jadi hampir tidak ada peluang kita tidak bersedekah. Jadi sedekah itu hebat sekali. Maka Rasul mengatakan hasinu amwalakum bizakah. Lindungi keluargamu, rumah tanggamu dengan zakat. Nah, zakat kan tidak semua orang bisa. Dia harus memenuhi syarat, ya, kemudian nisabnya, kadarnya. Tapi kalau sedekah, wadau mardakum bisadaqah. Kata Rasulullah, obati penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Nah, kalau menurut kita bahwa ketika kita bersedekah ternyata tidak sembuh dari sakit kita, itu bukan sedekahnya yang salah. Itu proses penyembuhan di balik Allah lambatkan, itu ada hikmah di balik itu. Kenapa? Ketika kita sedekah, berarti kita melaksanakan perintah sunnah Rasulullah SAW. Inilah bahwa orang sakit itu menuai pahala. Orang sakit itu menjadi bahagia. Orang sakit itu bertambah akhlaknya. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa sakit itu ujian. Dan ujian akan menghantarkannya ke derajat yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan. Jika salah khilaf itu karena kadaifan pengetahuan yang kami miliki. Kalau ada yang benarnya, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit sehat, yang sehat tetap sehat. Dan mari kita ambil hikmah di balik sakit. Kami senang Bapak Ibu saudara-saudara berobat di rumah sakit ini. Tentu kami lebih senang lagi kalau Bapak Ibu keluar rumah sakit dalam keadaan sehat. Ingat Bapak Ibu, sehat jasmani tapi juga sehat rohani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.